Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering terlewatkan oleh kita ya kaum muslimin. Sering tidak diingat-ingat. Yang paling kita ingat biasanya bulan Ramadan ya. Atau bulan Idul Fitri bersyawal. Padahal bulan Sya'ban ini adalah memiliki keutamaan besar ya, dan kedudukan penting sebagai pengantar menuju Ramadan. Sebab setelah Sya'ban, Ramadan ya. Setelah di Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan ini satu ya, bulan yang sering dilalaikan manusia. Namun ini bulan yang agung di sisi Allah. Coba kita lihat hadis ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban lam araka tasumu syahran minasy-syuhur matasumu min Sya'bana. Faqala dzaka syahrun yawfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fahibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ini kata Usamah bin Zaid bercerita ya. Jadi Usamah bin Zaid bercerita, aku pernah menanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau bersabda, itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka ketika amalku diangkat. Ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Sekali lagi ini hadis riwayat An-Nasa'i. Ulama menjelaskan antara lain misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, beramal pada waktu yang dilalaikan manusia lebih utama karena lebih dekat kepada keikhlasan. Maka Sya'ban adalah bulan amal yang sunyi, bulan ibadah yang tidak banyak dilihat manusia, tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal tahunan. Hadis ini menunjukkan bahwa amal setahun diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Para ulama menjelaskan, amal setahun diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Para ulama menjelaskan, amal harian diangkat setiap hari. Amal mingguan diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Sedangkan amal tahunan kita diangkat di bulan Sya'ban. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin amalan beliau diangkat dalam keadaan berpuasa dan taat. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sayyidatina Aisyah, istri Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan Aisyah radhiyallahu anha qalat
Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akbar siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak melihat, kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim ada meriwayatkan begini, kata Imam Muslim, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban illa qalila, kecuali sedikit hari. Ya, illa qalila, kecuali sedikit hari. Penjelasan ulama, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, maksudnya, kata Imam Nawawi, Rasulullah berpuasa sebagian besar hari Sya'ban, sebagian besar hari pada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah berpuasa sebagian besar hari pada bulan Sya'ban, bukan seluruhnya. Jadi sebagian besar. Bisa jadi 10, bisa jadi 20 gitu ya, 20 hari gitu kan, sebagian besar ya. Misalnya 30 hari kan sebagian besarnya 20. Itu Imam Nawawi menjelaskan hadis yang tadi di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, wa ma ra'aitu fi syahrin akbar siyaman minhu fi Sya'ban. Itu ya, itu penjelasan Imam Nawawi tadi, maksudnya Rasulullah berpuasa sebagian besar hari di bulan Sya'ban, bukan seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa puasa Sya'ban adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Yang keempat, Sya'ban sebagai bulan persiapan menuju Ramadan. Jadi bulan Sya'ban, Ramadan kan langsung berdempetan berurutan ya, setelah Sya'ban, Ramadan. Para ulama salaf menyebut Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Ya, kalau dihubungkan atau diibaratkan dengan pertanian ya, dengan menanam. Jadi bulan Rajab kalau diibaratkan dengan pertanian. Jadi bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman itu, dan bulan Ramadan bulan panennya tanaman itu. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah berkata, barang siapa tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Sya'ban, bagaimana ia akan memanen di Ramadan? Itu ya, kata saya Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah. Sya'ban adalah bulan melatih puasa, kemudian melatih membiasakan tilawah, membiasakan membaca Al-Quran, melatih memperkuat Qiyamul Lail, kemudian menata niat sebelum Ramadan. 5. Keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ya tali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi ila li musyrikin aw musyahinin. Allah melihat atau masyahinin ya, musyahinin atau masyahinin. Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Lalu Allah mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada ulama yang mengatakan tentang malam nisfu Sya'ban terdapat banyak athar dari salaf dan ia memiliki keutamaan. Namun para ulama menegaskan ya, tidak ada ibadah khusus dengan tata cara tertentu.
Kemudian yang dianjurkan adalah memperbanyak istighfar, doa, salat sunnah secara umum. Nah, kemudian membersihkan hati dari dendam. Bulan Syaban juga adalah, ini ke-6 ya, bulan Syaban juga adalah bulan membersihkan hati. Jadi 6 bulan membersihkan hati dan memperbaiki hubungan. Hadis nifus Syaban menunjukkan bahwa dendam dan permusuhan menghalangi ampunan. Syaban adalah bulan tazkiyatun nafs. Maka sebelum Ramadan, maafkan sesama, sambung silaturahmi, dan bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Yang ke-7, penyeimbang. Bulan Syaban ini adalah penyeimbang. Larangan melalui Ramadan, larangan mendahului Ramadan dengan puasa. Jadi bulan Syaban ini adalah penyeimbang. Jadi larangan mendahului Ramadan dengan puasa. Hadis Nabi SAW bersabda, la tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajula kana yasumu sauman falyasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan penuh puasa 1 atau 2 hari, ya. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka ia boleh berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebagai penutup, bulan Syaban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh kita, oleh manusia. Kemudian bulan Syaban, bulan diangkatnya amal-amal tahunan. Bulan Syaban, bulan yang disunahkan memperbanyak puasa. Bulan Syaban adalah bulan pembersih hati dari segala penyakit hati. Kemudian bulan Syaban adalah bulan persiapan menyambut Ramadan. Saudara-saudara sekalian, semoga Allah mendapatkan kita termasuk hamba-hambanya yang memuliakan Syaban dan dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan iman dan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.